Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herda Septiani, NPM 2011100062 dari jurusan PGMI kelas F. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang wujud akulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia. Jadi, sebelum agama Islam berkembang di Indonesia, Indonesia itu sudah memiliki kebudayaannya tersendiri, yaitu yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan datangnya agama Islam di Indonesia, terjadilah akulturasi kembali. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akulturasi? Akulturasi merupakan proses sosial yang terjadi manakala suatu kelompok atau suatu unsur kebudayaan dihadapkan dengan kebudayaan asing. Nah, kemudian kebudayaan asing itu alam balawun diterima oleh masyarakat sekitar dan tidak menghilangkan unsur dari kebudayaan sebelumnya. Setelah agama Islam berkembang pesat di Indonesia, banyak hal yang terpengaruh. Di antaranya itu adalah seni bangunan atau seni arsitektur. Apa sih yang dimaksud dengan seni bangunan? Seni arsitektur Islam yang menunjukkan dengan akulturasi dengan budaya pra-Islam, antara lain itu adalah masjid dan makam. Keduanya itu menunjukkan bentuk-bentuk akulturasi dengan budaya setempat sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada seni budaya. Pengaruh Islam dalam bidang seni budaya itu dapat kita lihat dalam wujud seni budaya bidang kesenian tari. Nah, contohnya itu adalah tari Saudati, di mana tari Saudati itu berasal dari Aceh. Pengaruh Islam dalam bidang seni, di mana Saudati berasal dari bahasa Arab yaitu syahadat, yang berarti saksi atau bersaksi atau utusan Allah. Dan yang kedua itu adalah seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan antara agama Islam, Hindu, dan Buddha. Wujud akulturasi dalam seni sastra itu dapat dilihat dari tulisan atau aksara yang digunakan, yaitu menggunakan bahasa Arab Melayu atau Arab Gundul. Kemudian bentuk-bentuk sastra diantaranya itu yang pertama itu adalah hikayat. Hikayat itu merupakan kisah perorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu, seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Panji Semirang, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua itu adalah babat. Babat merupakan suatu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Di antara contoh babat itu adalah babat Jawa dan babat Diponegoro. Dan yang ketiga itu adalah suluk. Suluk itu merupakan kumpulan kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Contoh dari suluk itu suluk Sukarasa, yaitu berisi tentang kisah Ki Sukarasa yang mencari ilmu sejati untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Kemudian yang keempat itu ada sistem kalender Hijriah. Sebelum agama Islam masuk di Indonesia, masyarakat Indonesia itu menggunakan sistem pada masa Hindu Buddha, yaitu menggunakan kalender tahun Saka. Kemudian setelah Islam masuk menggunakan kalender baru, yaitu kalender Hijriah. Kemudian yang kelima itu ada tradisi dan upacara. Nah, contohnya itu adalah tradisi ziarah. Nah, tradisi ziarah ini merupakan kebiasaan masyarakat Islam, yaitu mengunjungi tempat-tempat atau makam keramat, di mana makam itu dianggap memiliki seperti orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, sehingga kita berdoa di kuburan itu meminta supaya kita bisa menjadi orang soleh seperti mereka, begitu. Kemudian tradisi upacara. Nah, upacara keagamaan sebagai wujud akulturasi dengan agama Islam yang sampai saat ini masih dilakukan itu diantaranya itu banyak sekali. Diantaranya itu seperti tradisi Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, atau merayakan Tahun Baru Islam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.